Hai kalian semua, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin produk lain. Jadi produknya itu sebenarnya dikirimin ke aku, dan jujur ya pas awal dikirimin tuh aku kayak kurang ada harapan seperti biasa. Jadi awalnya tuh aku kayak agak ragu, cuman aku kayak oh ya udahlah, coba dulu lah gitu kan. Terus nama produknya adalah Lanbena. Jadi ini yang dikirimin ke aku dapat kayak niacinamide combo setnya. Jadi ini serumnya, terus ini moisturizernya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, jangan lupa nonton, jangan di skip, oke? Dibilang di sini kalau misalnya Lanbena Niacinamide Serum sama Niacinamide Moisturizer itu adalah for sensitive skin. Maksudnya tuh mereka kayak udah tested gitu, jadi it's safe for sensitive skin people. Dan klaimnya di sini adalah mereka itu antioxidant and glowing, and antioxidant and radiance. Kenapa? Karena sebenarnya selain kandungan niacinamide, mereka juga ada kandungan hyaluronic acid sama vitamin C-nya. Jadi sebenarnya untuk kalian yang kayak cari-cari selama ini kayak Korean glass skin tutorial apa segala macam, rata-rata kan kalian cuma disuruh pakai produk moisturizer yang lembab, terus sama serum yang mengandung hyaluronic acid, terus niacinamide supaya nggak berminyak, ya kan? Tapi sebenarnya nggak cuma itu guys. Kalau misalnya kalian mau glass skin, itu tuh sebenarnya kalian harus pakai juga produk vitamin C atau antioksidan. Kenapa? Karena muka kita itu kalau nggak dilindungi sama antioksidan, berarti radikal-radikal bebasnya tuh bisa nempel gitu loh ke kulit kita, dan itu bikin muka kita kelihatan kusam. Jadi glass skinnya tuh nggak bakal ada di sana. Setelah memakai produk ini beberapa bulan, ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan. Produk ini di line mereka yang niacinamide ada kandungan vitamin C-nya sama hyaluronic acid-nya, tapi of course karena ini kandungan kompleks maksudnya kayak ada 3 zat aktif menjadi satu gitu. Jadi itu tuh nggak sekuat itu. Of course jadinya proses kalian menuju ke goals kalian yang si glass skin itu akan agak lambat. Tapi setelah aku mencoba produk ini untuk beberapa saat, untuk beberapa bulan ya, udah berbulan-bulan juga sih, dan aku pakai rutin gitu loh. Ini bagus loh, maksudnya kayak dia nggak bikin kulit iritasi, berarti emang cocok untuk sensitive skin karena dia sama sekali nggak ada fragrance dan nggak bikin bibir aku iritasi gitu loh. Padahal bibir aku paling rawan iritasi. Jadi aku jujur agak tercengang gitu tekstur serumnya. Jadi serumnya tuh warna putih, bening, nggak ada bau, no fragrance at all. Tipe produk niacinamide yang lumayan lightweight, tapi yang ini tuh dia berbusa gitu. Kalau misalnya kita pakai agak banyak terus kita gosok-gosok gitu, dia bisa berbusa. Jadi gimana cara aku pakai adalah biasanya aku taruh di telapak tangan kan, kayak gini, kayak beberapa tetes yang aku mau pakai. Terus aku langsung hap gitu, terus langsung ke muka supaya meminimalisir kayak pembentukan busa di produk niacinamide. Kalau produk niacinamide berbusa itu sebenarnya normal, cuman kayak mana cara minimalisirnya ya kayak gitulah versi aku. Jadi cuma ditetes, di giniin dikit, di spread dikit, terus di biar nggak terlalu banyak busanya, karena kan kalau terlalu banyak busa kadang annoying gitu ya. Nah, jadi si serumnya ini menurut aku dia lightweight, dia nggak ada after effect lengket dan nggak ada fragrance, memang nggak ada fragrance. Jadi emang menurut aku safe for sensitive skin people. Dan apakah dia kayak acts as a good niacinamide moisturizer? Yes. Jadi kalau misalnya kalian pakai produk ini, dia tuh bakalan bantu kalian regulasi minyak dan sebum di kulit kalian. Terus kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut soal itu tuh bisa prevent pembentukan jerawat. Soalnya kan kalau pembentukan jerawat itu kan lumayan lama ya, jadi kayak ada minyak sama sebum yang mengendap di dalam pori-pori, terus lama-lama jadi kotor, terus pembengkakan, jadilah jerawat gitu kan. Jadi karena dia regulasi sebum sama regulasi minyak, jadi of course proses pembentukan jerawat itu jadi kayak mendikit gitu, berkurang gitu maksudnya gitu. Terus yang kedua adalah si Lanbena Niacinamide Moisturizer. Jadi moisturizernya itu warnanya putih, dia adalah cream niacinamide moisturizer, sama tetap ada kandungan vitamin C sama hyaluronic acidnya. Teksturnya itu dia sangat fluffy like cream gitu, dan kalau misalnya di spread cepet banget nge-spread dan nggak ada kayak white cast atau tinted gimana-gimana. Dan ini pakai dikit aja udah cukup untuk kayak seluruh wajah. Setelah pemakaian kalian tuh bisa merasa muka kalian tuh kelihatan lebih
glowy. Karena ya maksudnya pakai moisturizer emang rata-rata efeknya itu, cuman menurut aku dia bukan tipe yang glowy yang lengket gitu, masih dalam kategori aman lah ya, bukan yang glowy terus kayak lengket gitu kan, itu kan gak enak banget, kayak ada satu lapis minyak yang ada di muka gitu, sedangkan yang ini tuh enggak gitu. Jadi mengejutkan sih, karena rata-rata kalau misalnya moisturizer yang bentuknya krim sekarang itu tuh kayak bikin kayak ada lapisan minyak gitu rasanya, jadi panas gitu. Yang ini tuh enggak. Jadi menurut aku ini adalah salah satu moisturizer yang bentuknya krim yang masih aman dipakai dan aku suka gitu. Cuman setelah aku pakai beberapa bulan, apakah ada efek yang signifikan sekali gitu setelah pemakaian? Menurut aku dua-duanya produk bagus. Kalau misalnya kalian combine keduanya memang ya nggak ada masalah, bagus-bagus aja. Cuman karena dia produk yang memang fokusnya tuh lebih ke niacinamide, bukan fokus vitamin C, bukan fokus hyaluronic acid gitu kan. Jadi dia merawat kulit, bikin kulit kita tuh sehat, cuman nggak bakal ada kayak efek yang signifikan gimana gitu. Kalau misalnya kalian emang ngejarnya efek yang signifikan, kalian jangan pakai niacinamide doang, kalian harus pakai produk yang lainnya, yang kayak serum yang misalnya fokusnya vitamin C gitu, atau serum yang fokusnya di bagian retinol gitu. Jadi kalian tuh bisa dapat hasil yang lebih signifikan, yang lebih jelas gitu. Sedangkan kalau niacinamide emang fokusnya tuh lebih ke kayak regulasi produksi minyak, sebum, supaya kulit kita itu tetap sehat gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya I say it's a good product, tapi juga bukan for you, it's not for you if kayak yang kalian kejar tuh efek-efek yang signifikan, ngerti kan? Jadi menurut aku untuk beginners, terus pemakaian basic skincare rutin, it's a good product karena simple, nggak banyak macem-macem, terus lightweight, nggak ada fragrance, terus emang safe for sensitive skin, so I do recommend it kalau misalnya kalian baru mau mulai pakai skincare atau bikin skincare rutin. This is a very basic one dan yang bagus gitu, oke? Jadi kayaknya itu doang buat hari ini. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.